sepeda terlama yang pernah Wah, ini berarti dipakai. mirip, Karena kan terlalu sering gonta-ganti kan. mirip saya zaman dulu awalnya peda dari MTB ganti-ganti, tapi bedanya Mas Aryo ini gonta-gantinya road bike, bro. Iya. Sultan. Oh, enggak lah, awas ya yang nih Sultan nih gara-gara Doni Andika, awas ya nih ya. Halo pagi teman-teman, balik lagi di channelnya Denny. Hari ini aku kedatangan tamu, teman satu komunitas, dan dia seniorku di dunia persepedaan. Halo. Terkenal dengan nickname Bro Bike. Bro baik, Bike. baik banget bro. Tos dulu Mas Bro Bike. Apa kabar Mas Cika? Baik, baik. Terima kasih nih udah diundang di channelnya nih. Kebetulan ini di tempat teman juga, kita ada di Coffee Tier yang kemarin sempat nge-review, bukan nge-review sih, konsultasi sama Mas Projo. Kali ini aku mau minta tolong, manggilnya apa nih, Mas Aryo atau Mas Bro Aryo Bike? aja nggak apa-apa. Mas Aryo, buat kebetulan aku belum pernah nge-review sepeda ini, Cannondale sama sekali belum ada. Ini Cannondale tipe apa ini Mas Aryo? Ini kalau boleh cerita, kita ke brand dulu lah ya. Ya, Cannondale itu brand dari Amerika. Jadi dia itu udah lama lah nyiptain sepeda dari MTB road bike. Nah kebetulan sepeda yang saya pakai sekarang ini yaitu Super 6 Eco 2020. Super 6 Eco 2020. Perbedaannya dari yang sebelumnya ada di kalau secara garis besar tetap all round. Tapi dia udah mungkin kalau Mas Cika tahu kalau kekinian zaman sekarang kan dia agak turun dia. Bagian sininya, nah itu udah mulai kekiniannya di situ. Oh, lebih di bawah gitu ya? Betul. Katanya itu sih untuk supaya getarannya nggak terlalu kerasa. Oh gitu. Nah ini yang high mode sama yang non high mode itu bedanya apa? Nah, kalau yang ini Mas Cika ini yang biasa standar untuk high mode. Kalau yang high mode itu bedanya dia lebih stiff dan lebih ringan sekitar 200 gram. Lebih stiff berarti lebih keras ya? Lebih keras. Otomatis jadi kalau otomatis ketika Mas Cika misal masuk ngasih power, dia mestinya lebih laju teorinya tarikannya seperti itu. Ya. Mestinya teorinya Cuman seperti buat apa kenyamanan, istilahnya peredaman benturan, otomatis ini lebih enak ya? Enak. Ini karena saya sebelumnya juga pakai Cannondale Super 6 Evo yang tipe sebelumnya, jadi saya merasakan kalau secara peredaman getaran ini jauh lebih baik. Oh, seperti itu. Oke. Nah, Mas Aryo, sebelum pakai sepeda ini pakai sepeda apa nih? Kalau boleh cerita dari awal nih, sebetulnya kan karena saya baru banget ini kan sepedaan. Ya sama Mas Cika beda-beda setahun lah. Oh iya. Saya 2018 Juni. Ya. Awal beli dulu memang Cannondale. Oh. Cannondale CAD 12 aluminium. Itu kayaknya waktu itu di zamannya tuh base alloy road bike ya. Betul, base alloy. Kemudian karena alloy penasaran udah mulai kerajingan, akhirnya Super 6 Evo high mode. Nah, jadi upgrade ya? Upgrade. Kemudian karena join Holy Crank, kan banyak yang pakai Cervelo, kita ikut-ikut beli Cervelo. Oh iya, aku lihat tuh Cervelo S3 dulu sebelumnya. Jadi semua udah tak cobain. Cervelo S3 yang merah kayak punya Denny zaman dulu. Nah, Cervelo S3, kemudian Cervelo S5 yang seperti punya Mas Damar sekarang ini. Itu yang ada di vlognya ya? Bukan. Habis itu S5 disc yang ada di vlog. Oh, itu. yang jadi Mas Aryo nih dulu dari penghobi biasa, terus saya lihat vlognya dulu tuh S5 yang 2020 ya? Betul. Itu bawa dia tuh sampai juara apa podium ya? Betul, sampai juara. Sekilas info. Sampai podium juara 2 sih alhamdulillah. Berarti itu karena performance-nya meningkat didukung sama sepeda waktu sepedanya itu. Betul. Di samping itu Cervelo S5 itu kan memang dia karakternya aero ya. Jadi dia memang untuk kecepatan masuk banget sih. Saya sambil copot ini dulu. Sumuk. Iya. Ini 2020. Kalau yang tak rasain ya, ini karena sebelumnya sepeda aero balik lagi ke orang, tapi memang istilahnya kalau di datar jelas enak sepeda Cervelo S5-nya kemarin karena S5 kan aero. Oke, bentar Mas, saya potong dulu. Jadi Mas Aryo ini dia juga punya channel, bener? Betul. Nah, betul. channelnya tuh Macedo Indonesia. Nanti aku tampilin linknya di deskripsi. Terus apalagi nih sebelum bahas spek, rasanya gimana nih? Nah itu kalau rasanya karena sebelumnya terakhir itu sebetulnya Cervelo S5 itu Cervelo terlama bukan
sepeda terlama yang pernah Wah, ini berarti pakai. mirip, Karena kan terlalu sering gonta-ganti kan. mirip saya zaman dulu awalnya peda dari MTB ganti-ganti, tapi bedanya Mas Aryo ini gonta-gantinya road bike bro. Iya. Sultan. Enggak lah, awas ya yang nih Sultan nih gara-gara Doni Andika, awas ya nih ya. Jadi gitu apa? Karena S5 itu 10 bulan paling lama. Jadi saya ngerasain memang aero ketika dipakai datar, misal kita males muter kaki aja itu powernya masuk terus Mas Jika. Jadi itu adalah ya semacam ya kalau dibilang cheat ya gain lah untuk kita atlet mungkin atau penghobi supaya jadi lebih kencang. Nah dengan sepeda all round ini memang ketika saya di datar kan beberapa kali sudah minion juga bareng Mas Jika. Memang putaran saya lebih banyak. Putaran lebih banyak itu kan mengakibatkan heart rate lebih tinggi. Nah, tapi kalau secara power jauh lebih hemat. Tapi memang ya itu karakteristik sepeda kan berbeda-beda. Nah, tapi ya kalau saya rasa di tanjakan ini jauh lebih enak daripada sepeda aero loh ya. Kita nggak ngomongin Cervelo S5-nya karena kan itu memang sudah lain kelas karena yang kemarin aero ini all round. Dengan kondisi sekarang ini spek yang ada sekarang berapa kilo nih? Ini 7,6 kilo. Mantap. Disc brake 7,6 kilo. Dan belum high mode. Nah, selisihnya berapa gram? Kalau di high mode mungkin 200 gram, mungkin bisa 7,4 kilo. Dan lumayan. masih Ultegra mekanik. Nah, belum yang di IT. Bobot itu kalau kita orang awam kan ngertinya kan makin berat, makin jadi kalau bobotnya makin berat dipakai makin pelan. Tapi itu nggak berlaku buat sepeda aero karena mayoritas sepeda aero malah lebih berat daripada sepeda all round. Walaupun dia berat tapi ya mungkin karena didesain untuk memecah angin kali ya. Mungkin. Oke, kalau gitu kita langsung ngomongin spek. Oh ya. Mas Aryo bisa tolong jelasin, saya fokus ke kamera. Oh siap. Oke, let's go. Jadi ini frame Cannondale Super 6 Evo 2020. Kalau kalian lihat ini udah kekinian lah. Beberapa frame modelnya memang 2020 ini memang kayak gini. Mau lihat fokus, mau lihat specialized, semua modelnya udah kekinian seperti ini all round lah ya. Tahun sebelumnya dia masih di atas. Masih di atas, masih di atas. Ini frame 51 dan kemudian ini bawaannya, kita ngomong bawaannya ini masih Ultegra mekanik. Semuanya Ultegra mekanik. Nah, apa aja yang udah saya upgrade? Nah, ini mumpung di atas. Ini yang pertama saya upgrade. Kokpitnya ya? Nah, kokpit. Ini menggunakan drop bar merek Farsport. Di mana Farsport ini brand premium asal Tiongkok. Jadi brand ini dia lebih ringan daripada Vision Metron yang made in Amerika itu. Loh, itu Metron tuh kayaknya bagus juga ya? Bagus, padahal bagus, tapi masalahnya lebih berat. Kan kita nyari hemat bobot juga dan Vision Metron lebih mahal. Nah, ini beratnya sekitar 325 gram. Udah integrated seperti ini. Jadi dia buat yang dia itu ya, buat elektrik. Buat elektrik, sebenarnya buat elektrik tapi mekanik juga bisa. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi yang sudah saya rubah, cranknya ini aslinya itu Ultegra. bukan Ultegra, dia bawaannya Cannondale One. Dia Cannondale One itu crank dari Cannondale sendiri, kerjasama dengan FSA. Jadi chainringnya pakai FSA. Nah, saya baca reviewnya itu kurang ya, karena mungkin grade yang paling biasa dari Cannondale saya ganti rotor Aldo, sudah menggunakan power meter. Ini power meter Inspider, kemudian ini chainringnya saya menggunakan 53 dan 36 untuk nanjaknya. Berarti ini race semi ya? Race semi lah, semi race lah. Ya istilah di custom untuk memudahkan ketika di datar dan ketika nanjak. Seperti itu. Kemudian belakangnya standar Ultegra, FD juga masih Ultegra. Yang saya rubah ini puli sudah saya ganti bearing. Oh iya, ini biru nih teman-teman lihat. Biru nih. Sorry agak kotor. Soalnya baru dari Kendal nih kita tadi berdua nih kan. Nanti juga ada vlognya. Nah ini biru, terus kemudian sprocket bawaan aslinya itu 105. Padahal ini kan judulnya Ultegra kan. Kok lucu ya? Nah lucu. Karena bawaannya adalah 105, saya ganti ini jadi Dura S. Dura S jadi lebih ringan lagi. Itu aja sih yang saya rubah. Itu berapa tuh? 11 berapa? Ini 1130. 1130. Yang baru ya kayaknya ya? Yang baru nih R9100 punya. Seperti itu. Kemudian yang spesial dari bawaan ini wheelsetnya udah karbon dari sananya. Oh, ini hologram
hologram ini Hologram bakal- sudah karbon. Ini saya nggak beli-beli lagi hologram dengan lebar 35. Ini sudah karbon. Jadi ketika misal Mas Cik atau kawan-kawan beli sepeda ini dengan harga segitulah ya, saya bilang segitu karena tiap kota beda-beda. Nanti udah dapat wheelset karbon Super 6 Evo yang non high mode Ultegra. Dan sebentar dari tadi tuh harga segitu tuh kita belum ngomongin harganya. Belum. Kisaran berapa, Mas Aryo? Ini kalau ngomong ini tergantung kota ya, tapi kita kisaran. yang paling mahal aja ya. Paling mahal ini dibanderol 51 juta. Standar 51 juta. Paling mahal. Hitungannya relatif itu ya. Relatif murah kan Iya, untuk iya, iya. sepeda full bike dapat wheelset karbon. Nah, itu dia Mas Cika. Ultegra campur. Ultegra tapi campur. Tinggal di-upgrade sedikit dan berat bobot aslinya 8,1 kilo. Ini karena udah banyak yang saya upgrade jadi 7,6 kilo. Dan udah pedal loh 7,6 ya. Jadi Betul. tadi kita belum ngomongin rotornya nih, disc brake-nya. Mm-mm. Bawaannya Ultegra. Oh, bawaannya iya juga nih. Ya ini juga memang kurang ajar ini Cannondale, tapi nggak kurang ajar sih. Mungkin biar untuk membuat harganya jadi murah. Jadi dikasihnya itu bawaannya adalah Diore MT54. Loh, kok malah Diore malah. Diore? Makanya nih kemudian saya ganti. Ini sebetulnya bukan Dura-S Mas Cika. Ini sebetulnya Ultegra yang dicat hitam jadi seperti Tadi Dura-S. tuh tak lihat hitam tuh kan kayaknya cuma Dura-S. Ya, makanya ini sebetulnya Ultegra dicat Dura-S karena kan part zaman sepeda naik gini susah Mas Cika seperti itu. Makanya Disc brake-nya, rotornya dia dapat Diore. Terus betul. apa lagi nih, Mas? Udah kalau secara ini ban luar nih saya ganti juga. Bawaannya aslinya Vittoria Rubino Pro. Tapi saya anak Continental dari dulu jadi balik ke Continental lagi seperti itu. Kalau urusan saddle saya udah mempercayakan Prologo nih dari Prologo Dimension Space 153. Malah lebar banget nih. Tulang duduknya lebar Berarti soalnya. bawaannya apa tuh Mas Aryo? Bawaannya Prologo Nago, dia kan tapi yang 500 ribuan barunya itu keras banget Alloy ya? Masih alloy. Ini juga masih alloy sebenarnya. Tapi dia kalau didudukin keras banget di Yang bagian bawaan. bokong tuh sakit. Yang Nah, bawaan. betul. Jadi kalau nggak salah tuh kalau buat pesepeda aku sendiri sih nggak pernah ganti-ganti ya. Hmm. Rata-rata tuh mereka saddle-nya tuh kalau udah cocok satu Ya, terus ya. betul, bener ya? itu Jadi betul, walaupun Mas Ika. gonta-ganti frame, gonta-ganti group set, gonta-ganti wheel set. Terus apalagi ya? Kesimpulannya gimana nih, Mas Aryo? Oh, kalau kesimpulan nih karena ya mungkin udah sebulan pemakaian ya. Jadi sepeda ini menurut saya sih overall karena ini kategori Best Bike of the Year 2020 juga dari Bike Radar sama Cycling Plus. Kalau saya bilang masuklah dengan mereka nyebut ini Bike of the Year karena dikarenakan yang pertama untuk datar dia lumayan lah minion, aku juga walaupun masih gandul-gandul tapi masih bisa ngikut. Kemudian nanjak dapat PR terus loh sekarang. Gitu. Mau bentar, nanjak mau gimana pun dapat PR terus. Bedanya sepeda all-round sama climbing apa nih, Mas Aryo? Ini kalau yang tak rasain ya karena saya menggunakan power meter. Jadi ketika misal sepeda all round ini kita power udah habis ketika climbing. Ini dia muter biasa aja dia tetap naik ya. tetap laju. Tapi ketika sepeda aero dipakai nanjak, nah itu rasanya berat banget. Ya ini mungkin itu entah karena saya yang lemah di tanjakan, mungkin kurang latihan, tapi ya menurut saya seperti itu. Gini, seperti biasa di review-review sebelumnya aku mau minta rating menurut pengguna. Dengan harga sekian 51 dengan total upgrade jadi berapa nih? Total upgrade sekitarnya 65-an lah. Jadi 65. Kalau buat datar sprint, intinya datar deh. Dari 1 sampai 10 berapa nilainya, Mas Aryo? Kalau 1 sampai 10 saya kasih 8,5 lah, datar lah ya. Datar 8,5. 8,5. Catat. Buat climbing. Saya kasih 9 lah, climbing 9. Climbing 9. Dan yang terakhir buat kenyamanan. Kenyamanan kalau boleh saya bilang karena ini sebelumnya udah saya rasakan kalau dibandingkan Cannondale sebelumnya, ini saya kasih 10 sih kalau kenyamanan. Bener-bener road feeling dia bener-bener better banget dari Cannondale seri sebelumnya. Ini udah dipakai 100 up udah ya? Udah 1000 kilo udah lah ini udah Trouble sebulan. nggak ada ya di Oh nggak ada sih. Aman ya? Aman.
Mantap banget ya, ini berarti untuk harga segini nih menurut Mas Aryo Masuk ini banget, masuk banget. dan layak untuk dicoba, layak untuk dibeli. Mm-mm. Kapan-kapan aku coba ya Mas Aryo. Oh iya, harus toh. Dipakai buat minion. Nah, iya toh. Biasanya kan terkewer, siapa tahu pakai ini jadi nggak terkewer. Nah, cocok. Oke deh kalau gitu, terima kasih. Oke, terima Mas Aryo. kasih Mas Cika udah diundang di channelnya. Kapan-kapan Mas Cika gantian ya. Boleh. Mau ngobrolin tentang lari. Boleh banget tuh, ada yang moto tuh. Nah, itu sprinternya Holy Crank. Wah. Mantap. Oke, sampai jumpa di video Wes, sampai selanjutnya ketemu. teman-teman. Terima kasih Mas Aryo. Ciao, sampai ketemu di video saya yang ada Mas Cikanya. Thank Oke, you. Tetap sehat, tetap semangat.